Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga ilmu kita semakin bertambah. Hari ini berjumpa lagi dengan Diana Kusumawati. Kita akan belajar bersama-sama. Persiapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kegiatan pembelajaran 3. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan mengemaskan. Bisakah kalian menirukan gerakan kucing yang mencakar-cakar ataupun menangkap tikus? Kalian bisa menirukan gerakan dalam sebuah permainan. Setelah memperhatikan kucing, Beni membaca majalah tentang harimau. Harimau berbeda dengan kucing. Dia salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Dan kita tidak boleh sembarangan memburunya karena bisa menyebabkan harimau tersebut menjadi punah. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, mari kita simak dongeng tentang harimau tersebut. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba semak belukar keluar dari seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan beringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pun membawa pergi anak-anaknya. Konon setelah itu mereka berteman. Nah, apa pesan dari dongeng tersebut? Iya, kita harus berbuat baik kepada sesama. Nah, dari berbuat baik itu kita akan mendapatkan hal yang terbaik pula. Nah, bagaimana jika ada yang berbuat jahat kepada kita? Kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan pula. Kita harus tetap berbuat baik. Karena dari kebaikan itu nanti akan kembali kepada kita. Setelah membaca dongeng, Beni melihat ayam-ayamnya.
Ternyata ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Dalam satu kotak, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur masing-masing kotak? 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. 5 kali 4 sama dengan 20. Mudah bukan? Nah, apabila telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Mari kita coba bersama-sama. 5 butir ditambah 5 butir sama dengan 10 butir ditambah 5 butir lagi sama dengan 15 butir ditambah 5 butir lagi sama dengan 20. Nah, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Seperti sifat pertukaran pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Nah, demikian tadi materi pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada materi di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.